Beredarnya imbauan dari sekolah untuk siswa di Lampung agar tidak membawa mainan lato-lato ke lingkungan sekolah karena mengganggu aktivitas belajar mendapat tanggapan positif dari sejumlah penjual lato-lato. Penjual mainan lato-lato mengaku kerap mengingatkan para siswa agar tidak bermain lato-lato di lingkungan sekolah karena dapat mengganggu konsentrasi belajar. Walaupun mereka mengaku mendapatkan untung besar karena lato-lato saat ini sangat digemari masyarakat, namun, para pedagang tetap mengingatkan kepada pembeli, khususnya anak-anak, untuk bermain lato-lato di waktu yang tepat. Para penjual lato-lato pun mengaku tidak keberatan jika pihak sekolah mengeluarkan larangan untuk tidak lagi berjualan lato-lato. Ini kalau di sekolah kan nggak main. Kalau Di luar aja saya bilangin, kataku nggak usah main di dalam ya, di luar aja. Nanti diambil kan sama guru. Ya bi katanya gitu. Selalu dikasih tahu Bu ya? Iya dikasih tahu, jadi dia tahu dia. Jadi sekolah nggak main. Waktu istirahat iya main dia di luar tapi nggak di dalam ya. Tapi yang beli lato-lato banyak sih anak-anak Bu? Ya lumayan lah, nggak terlalu banyak betul. Yang belum punya aja, kalau yang sudah punya nggak beli lagi. Apa tanggapan Ibu dengan adanya larangan lato-lato ini Bu? Ya kalau dibilang nggak boleh ya sudah gitu. Kita nggak ini lagi. Tapi kita selalu ngingetin anak-anak Bu ya? Iya, cuman kasih tahu anak-anak jangan mainnya di dalam gitu, harus di luar. Nanti dimarah guru gitu bilang. Berapa Bu satu harga lato-lato Bu? Ini 8.000 kita jual. 8.000 Bu ya? Ya. Kadang ya mungkin kalau ini ya larang ya kita beli, kita dimarahin guru diambil kan. Itu aja nanti kalau dia beli, saya omongin nanti. Jangan dibawa ke sekolah mainannya gitu? Sekolahan, boleh main waktu pulang sekolah. Itu nanti kan. Sering, tapi diingetin terus kayak anak-anak ya? Anak saya juga kayak gitu bang, kadang kalau anak sekolah bawa diambil guru katanya, biarin aja ambil guru biarin. Saya biarin aja ambil guru. Kadang-kadang ya itu, jangan ntar dari rumah sumputin, gitu bang. Anak saya kayak gitu juga, makanya saya omongin, gak usah bawa lato-lato. Tapi rame yang beli kan anak-anak? Ya, anak sekolah kadang jarang. Jarang. Orang lihat ada. Tapi ada anak sekolah beli ya? Jarang gitu anak sekolah, ini orang lewat. Gitu. Di sisi lain, Desi, salah seorang guru, mengatakan permainan lato-lato kerap kali mengganggu proses belajar mengajar di sekolah karena anak-anak kerap membawa lato-lato ke lingkungan sekolah. Kami, para guru di SD 1 Gulagali khususnya ya, sudah melarang anak-anak itu untuk membawa lato-lato. Karena apa? Permainan lato-lato itu menurut kami untuk motorik mungkin ada, cuman untuk ke dunia pendidikannya nggak ada. Dan itu memang sangat membahayakan. Karena memang sudah banyak kasus-kasusnya juga yang mereka kena kawannya atau misalnya yang pecah kaca kan gitu gara-gara lato-lato. Jadi khusus untuk di sekolah kami melarang anak-anak membawa lato-lato, apalagi itu lato-lato itu dipermainkan di kelas. Nah, jadi kalau untuk sampai saat ini Bu, bentuk yang larangan kita untuk supaya anak itu nggak bawa itu apa Bu yang sanksinya ketika bawa? Sanksinya untuk anak-anak itu salah satunya kami sita. Apalagi kalau mereka itu kedapatan main lato-lato itu di dalam kelas, karena kalau di dalam kelas itu kan memang ruang lingkupnya kecil kan, jadi takutnya kalau mereka bermain lato-lato terlalu kencang nanti kena, malah itu lebih membahayakan lagi. Jadi ya itu salah satunya itu yang kami sita lato-latonya. Kalau bentuk gangguan lato-lato sendiri Bu yang terjadi di sekolah kita itu ketika apa sih Bu? Ketika ini kita lagi biasanya gini, anak-anak itu kan istirahatnya tidak berbarengan gitu ya, tidak berbarengan. Jadi ketika kita lagi belajar, ada anak-anak lagi yang istirahat, mereka lagi main lato-lato. Jadi kita yang di dalam kelas ketika lagi menjelaskan pelajaran terganggu dengan permainan lato-lato itu, karena itu berisik sekali. Dari kacamata pengamat pendidikan, ternyata lato-lato tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja, namun menurutnya bisa menjadi sebuah media mengasah kreativitas anak-anak serta dapat mengurangi penggunaan gadget pada anak. Itu kan mirip yoyo dulu juga modelnya ya, model yoyo ya. Jadi kalau kita lihat, saya juga melihat itu semakin populer karena Pak Jokowi selaku presiden juga itu terekspos jadi menjadi viral karena Pak Jokowi mencoba itu yang kemudian dengan Gubernur Jawa Barat itu kita lihat. Nah itu juga sebenarnya itu yang jadi pemicu ya. Sebenarnya itu permainan menurut saya kan sesuatu yang memerlukan keterampilan ya. Nah kalau nggak terampil nggak akan permainan tersebut nggak akan tidak begitu indah, tidak menarik. Tapi kalau terampil menarik. Jadi kalau sampai mengganggu proses pembelajaran sebenarnya sangat tergantung bagaimana
pihak pendidik, guru itu memberikan batasan dalam proses permainan itu. Jadi mungkin kalau di ruang ruang kelas itu ya jangan digunakan ya, tolong disimpan. Kalau dia ingin bermain nanti pada satu waktu istirahat. Nah dengan demikian maka tidak akan terjadi masalah sebenarnya. Permainan lato-lato tidak akan menimbulkan masalah selama adanya pengawasan dan memainkannya di tempat serta waktu yang tepat. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.